Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai jam tangan yang mereknya hebat, Versace atau apa itu namanya. Saya mempunyai tas Hermes yang kemudian kalau dilihat KPK tentu akan disita. Dan saya mempunyai berbagai macam lagi kekayaan saya yang selalu saya tunjukkan di dalam Facebook saya, Instagram saya, di dalam TikTok saya. Karena apa? Saya suka flexing. Flexing adalah istilahnya orang yang ingin menunjukkan pencapaian diri, kesombongan, yang ingin menunjukkan kerja keras dan akhirnya menghasilkan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang ingin dicita-citakan banyak orang, tetapi hanya saya sendiri yang bisa, atau kalaupun tidak sendiri, hanya segelintir orang yang bisa mencapainya. Entah itu kedudukan, entah itu barang-barang kemewahan, maka ini identik dengan pamer kemewahan. Walaupun tidak sama dengan kesombongan, tetapi hanya menunjukkan prestasinya, tetapi godaan kesombongan itu menjadi besar. Saudara-saudari yang terkasih, flexing ini juga dilakukan oleh koruptor-koruptor, sehingga kita tahu ada orang yang diupload di internet dengan pesawat pribadi, jet pribadinya, kemudian juga mobil Lamborghini-nya, dengan motor gede Harley Davidson-nya. Tetapi begitu ditangkap KPK, semuanya dikejar dan akhirnya mereka semua disita. Baru ketahuan ternyata Lamborghini atas nama orang lain, Harley Davidson atas nama orang lain, Jeep Rubicon atas nama orang lain, dan juga tentu saja tas-tasnya ini begitu langsung lenyap, tidak ada, karena dia hanya flexing, tetapi kemudian akhirnya terbongkar aibnya. Pesawat jet pribadi pun akhirnya bukan miliknya, katanya disewa, tetapi sempat diberkati oleh Romo juga, dan juga ditunjukkan di dalam status sosialnya. Flexing. Injil hari ini juga merupakan flexing di zaman Yesus. Ketika Yesus mengajar dan membuat banyak mukjizat dan menarik banyak orang, Herodes dan pengikutnya mulai cemas. Siapakah dia orang ini? Lalu Yesus mengatakan, dialah Yohanes Pembaptis yang sudah saya bunuh dan rupanya sudah bangkit. Memang Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Dia sebetulnya suka terhadap Yohanes Pembaptis, tetapi karena Yohanes Pembaptis mengkritik pribadinya yang menikahi istri saudaranya, yaitu Herodias, dia sudah menjadi istri Filipus, tetapi kemudian direbut oleh Herodes. Dia sudah punya anak satu, dan kemudian pada suatu pesta, karena anaknya itu menyukakan hati Herodes, dia pun bersumpah di hadapan tamu dan banyak orang seperti flexing, seakan-akan dia punya kuasa yang besar. Karena engkau menyukakan hati saya di hari ulang tahun saya, maka apapun yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah istanaku. Maka itu menjadi jebakan untuk Herodes. Sudah terlanjur flexing di hadapan tamu-tamunya, seakan-akan dia punya kuasa, dia punya segala pencapaian itu. Kalaupun kamu hanya minta separuh istana saya, itu kecil. Lalu kemudian dia berunding, penari itu berunding kepada ibunya, yaitu Herodias. Herodias merasa ini kesempatan, maka dia membujuk anaknya supaya minta kepala Yohanes Pembaptis yang sudah ditangkap dan kemudian dimasukkan penjara. Maka gelisahlah Herodes. Dia menganggap Yohanes Pembaptis sebagai nabi, dan kalau dia mau membunuhnya karena mengkritik dirinya dan istrinya, dia akan takut kepada orang banyak.
orang banyak menganggap dia nabi. Tapi kalau tidak dibunuh, kalau dibunuh kemudian dia sendiri sebetulnya kesana kemari hatinya tertarik kepada Yohanes Pembaptis. Seandainya Yohanes Pembaptis tidak mengkritik dia langsung. Tapi karena sudah flexing, sudah menunjukkan seluruh kekuasaannya kepada para tamu sambil setengah mabuk, maka Herodes pun kemudian memenuhi permintaan anaknya yang pandai menari, menyuruh memenggal kepala Yohanes Pembaptis dalam penjara. Lalu ditunjukkan, diserahkan kepada anak dari istri atau Herodias itu. Dan kemudian semua sudah terjadi. Lalu pengikut-pengikut Yohanes Pembaptis mengambil jenazahnya untuk dimakamkan. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya flexing itu kalau nggak hati-hati. Dan ini semacam kegemaran orang zaman medsos ini. Zaman generasi Z, generasi di mana kita bahkan berkembang generasi Z, Y, generasi apapun yang semakin modern. Untuk kemudian akhirnya justru menjatuhkan dia sendiri. Kesombongan, pamer, dan juga seluruh usaha untuk menunjukkan mungkin pencapaiannya. Kalau itu positif mungkin baik, tetapi cenderung kemudian pamer dan kemudian tidak sadar bahwa masih banyak hal yang belum terpenuhi. Misalnya hutang-hutang, tetapi dia tetap saja mengupload kekayaannya. Maka itu menjadi sasaran empuk untuk ditangkap sebagai koruptor, untuk ditagih hutangnya. Saya teringat ada seorang ibu yang hutang lumayan banyak kepada ibu lain. Lalu kemudian setiap kali ditagih itu selalu membalasnya atau menyicil hutangnya dengan uang yang kecil saja. Ngakunya nggak punya uang, ngakunya ini. Pokoknya tidak sebanding dengan utangnya. Bahkan sampai kadang-kadang menolak untuk membayar cicilan karena merasa tidak mampu. Tetapi suatu saat seperti Herodes, dia jatuh. Di Facebook dan di medsos dia membeli mobil baru dan difoto. Kemudian dia mulai mengatakan bersyukur pada Tuhan karena sudah diberkati dengan mobil baru. Maka sekarang akan memakai mobil baru untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu dibacalah itu oleh anak dari ibu yang memberi utang kepada yang membeli mobil itu. Lalu anak itu dengan marah mendatangi rumah ibunya, ibu yang beli mobil tadi. Lalu kemudian menagih hutangnya. Bahkan di medsos kemudian diberi komentar, "Tak bayar dulu hutangnya tante. Kalau bisa membeli mobil tetapi ditagih hutangnya ngeles terus. Apakah ini bersyukur?" Lalu beberapa saat kemudian cepat-cepat status flexingnya dihapus dari medsos. Karena ternyata dia tidak sadar ingin sombong, menyombongkan diri. Tetapi akhirnya terjebak di dalam mentalitas sombong, mentalitas flexing tanpa sadar. Dan dia tentu saja menjadi rongrongan banyak orang karena ditagih hutang. Menjadi bahan komen banyak netizen yang menyatakan atau memperolokkan dia. Hutang belum dibayar, bahkan ogah membayar, tetapi flexing memasang mobil baru sebagai statusnya. Maka mari kita coba memasang hati ini dengan kerendahan hati. Bukan flexing, menyombongkan diri. Bukan ingin umum atau ingin menunjukkan bahwa dirinya pamer. Tetapi kita jangan sampai terjebak pada seperti Yohanes Pembaptis. Melihat bagaimana apa yang ada dalam diri kita. Tidak usah sok hebat, sok kaya, sok apapun. Dan akhirnya kita malah jatuh. Karena dengan seluruh kejujuran, seluruh keterbukaan hidup kita, Tuhan lebih berkenan.
Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.